Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan observasi bandara. Bandara merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai tempat naik turunnya penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Di depan terdapat gerbang tol yang langsung menuju ke bandara yang membuat akses penumpang dari jauh lebih mudah ke bandara di Sumarmo dan lebih efisien waktu. Di bandara di Sumarmo sudah menggunakan parkir elektronik, yaitu pengunjung sudah tidak harus membayar dengan uang tetapi hanya menempelkan kartu saja. Di dalam bandara ada pun fasilitas toko-toko ataupun minimarket di mana calon penumpang bisa membeli makanan ataupun minuman di situ. Di dalam bandara ada juga fasilitas ATM center di mana pengunjung bisa melakukan transaksi di situ. Tidak lupa pada fasilitas dalam di bandara terdapat musola yang digunakan untuk sholat. Di sana terdapat juga tempat untuk wudhu dan juga ada alat-alat sholat seperti sarung, mukena, dan sajadah. Selanjutnya yaitu toilet. Seperti toilet pada umumnya, yaitu ada dua, toilet pria maupun toilet wanita. Fasilitas yang terdapat pada toilet tersebut adalah tempat pembuangan air kecil, tempat pembuangan air besar, dan juga tempat untuk mencuci tangan seperti wastafel. Selain itu, disediakan juga lahan parkir yang luas dan fasilitas yang dapat mempermudah penumpang saat pulang maupun pergi dari bandara, seperti taksi dan bus Batik Solo. Dan ada juga tempat pengiriman barang. Bagaimana pendapat Anda mengenai fasilitas yang ada di bandara ini? Apakah sudah cukup atau ada yang perlu dibenahi lagi? Untuk sementara ini sudah cukup lah. Ya, kalau perlu pembenahan ya masih ada. Kadang ada petugas parkirnya kurang gitu kan. Ya. Pas waktu penjemputan berangkat kan itu apa bareng, jadi kan jaraknya cuma dekat. Kadang kan pas jemput kan rame, pas sama ada yang mau berangkat kan kadang parkirnya di sini tidak ada petugas parkirnya. Itu ya kekurangannya Petugas parkir itu ya. Harusnya kan ada yang ngatur, di sini tidak ada yang ngatur. Kalau untuk fasilitas lainnya sudah cukup. Lalu, apakah jam kepadatan yang ada di bandara ini perlu diperbaiki, Pak? Atau memang sudah cukup? Maksudnya Jam kepadatan datang? Iya, penerbangan. kalau untuk semuanya memang perlu soalnya masih sepi ya suasana, penerbangannya masih kurang. Lalu, apakah jam kepadatan di bandara ini mampu menghandle perpindahan moda seperti transportasi, taksi, bis, dan lain sebagainya gitu, Pak? Bisa. Baik, itu aja, Pak. Terima kasih. Mau tanya Bu, menurut Ibu sendiri tentang fasilitas yang ada di bandara ini tuh gimana? Udah cukup atau emang ada yang perlu ditambahin atau dibenahin gitu Bu? Untuk sementara ini fasilitas di bandara itu sudah terpenuhi ya, dari fasilitas yang di toilet termasuk tisu, handsoap dan lain-lainnya. Kebutuhan toilet sudah cukup bagus, terpenuhi. Terus untuk fasilitas yang di area termasuk wifi, AC ataupun yang hal-halnya juga insya Allah sudah bagus juga. Udah cukup gitu. Ya, cukup. Kalau bicara soal jam keberangkatan pesawat, jam kepadatan gitu Bu, menurut Ibu tuh jam kepadatan di sini tuh udah cukup buat penumpang di sini atau mau ditambah pesawat atau jam terbangnya mau ditambahin gitu, gimana menurut Ibu?
untuk saat ini untuk kepadatan di area terminal selama setelah pandemi udah mulai merangkak bagus. Tapi kalau misalkan saya pribadi itu bisa kalau untuk ditambah flatnya lebih bagus lagi. Karena kan untuk koridor bandara itu sendiri kan ini termasuk bandara kecil ya. Jadi kalau misalkan ada penambahan flat lagi mungkin juga akan lebih kelihatan ramai dan lebih bagus lagi. Dan itu nanti kalau semakin banyak flatnya, semakin banyak packnya, pemasukan di Bandara Adi Sumarmo juga semakin bagus. Oh gitu ya Bu. Terus terakhir nih Bu, dengan jam terbang yang seperti ini saat ini, jam kepadatannya itu transportasi lain atau moda lain itu udah cukup gak Bu? Maksudnya tuh kayak misal 1 jam kan turun misal 2 pesawat itu dari taksi, dari bus atau dari moda lain itu udah cukup gak sih Bu? Kalau untuk angkutan lain, kalau bicara saat ini ya Mas, untuk saat ini dengan kepadatan Bandara Adi Sumarmo yang seperti ini, dengan fasilitas transportasi yang seperti ini sudah cukup. Kadang ada yang nggak kepake, tapi kalau flashback ke belakang, kalau pas momen-momen lebaran kayak gini, dulu pernah angkutan di bandara itu kurang, jadi memasukkan angkutan lain dari luar, tapi atas kerjasama dari AP1 dan pihak rentalnya yang dimasukkan dari luar. Tapi kalau untuk waktu ini, saat ini dengan jam terbangnya Bandara Adi Sumarmo sama kepadatan flightnya untuk armada yang disediakan Bandara Adi Sumarmo, saya kira untuk saat ini sudah cukup bagus. Oh, udah, berarti intinya ini Bandara Adi Sumarmo udah cukup banget ya Bu? Iya, sudah cukup bagus dengan kondisi yang seperti ini ya. Dengan kondisi seperti ini karena kita itu baru mau merangkak ke normal. Jadi selama 2 tahun kan ada pandemi, jadi ini sudah mulai pelan-pelan beranjak normal dan alhamdulillah juga antusias para penumpang untuk balik lagi ke Bandara Adi Sumarmo juga bagus. Oh oke. Makasih ya Bu udah mau diwawancarai. Maaf Mas, kami memang ganggu waktunya sebentar. Di sini kami ingin menanyakan mengapa Masnya lebih memilih menggunakan transportasi ini daripada yang lain? Ya karena untuk saat ini saya butuh transportasi yang memiliki waktu tempuh yang efisien, yang cepat karena ada keperluan mendadak. Lalu bagaimana pelayanan dari transportasi ini Mas? Selama menggunakan transportasi ini saya memiliki pengalaman pelayanan yang sangat baik dan juga memiliki fasilitas yang sangat berguna bagi para penggunanya. Lalu kekurangannya bagaimana Mas? Kekurangannya mungkin dalam segi penyampaian informasi yang mendadak itu ya, karena faktor cuaca juga, kan nanti ada pesawat yang di cancel penerbangan dan ditunda gitu. Itu cuma itu sih. Makasih ya Mas. Terima kasih Mas. Permisi ya Mas, izin meminta waktunya sebentar, saya ingin melakukan wawancara, apakah bisa? Oh iya Mas, bisa. Gimana Mas? Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Masnya. Iya. Dan kalau boleh saya langsung mulai ya Mas ya. Ya enggak apa Mas. Ya. Jadi yang pertama, apa yang membuat Masnya lebih memilih menggunakan transportasi ini daripada transportasi yang lain? Menurut saya kan juga anak kuliah Mas. Ya, waktunya harus efisien waktu juga. Ya, saya memilih transportasi ini karena menurut saya transportasi ini lebih efisien waktu Mas. Gitu menurut saya. Ya, mungkin itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pelayanan saat menaiki transportasi ini Mas? Untuk pelayanan sendiri menurut saya sangat baik Mas. Daripada ya sama aja sih Mas. Menurut saya kan ini juga first time, baru pertama kali saya naik transportasi udara ini. Ya menurut saya sangat memuaskan Mas. Lalu menurut Masnya sendiri, apa kekurangan dari pelayanan transportasi ini? Untuk kekurangannya sendiri kan mungkin gini Mas, saya kan baru first time, baru pertama kali ya, ini masih menggunakan jasa transportasi udara ini ya. Saya masih bingung Mas terkait fasilitasnya. Seperti ini informasi ya mungkin lebih ke itu. Informasi. Baik Mas, terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah
Bandara adalah tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan yang dilengkapi fasilitas-fasilitas penerbangan. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bandara adalah: 1. Fasilitas luar, yaitu gerbang tol dan pintu tol elektronik. Yang kedua, ada fasilitas dalam. Fasilitas dalam adalah minimarket, ATM, tempat parkir, bus Solo Batik, tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tempat pengiriman barang, jasa taksi, dan lain-lain. Pembenaran, tukang parkir lebih disiplin, penambahan plat. Fasilitas sudah terpenuhi semua, kepadatan pesawat mulai bagus, bandara sudah bagus. Kelebihan, pelayanan yang sangat baik, lebih efisien waktu, kekurangan penyampaian informasi mendadak, dan minim informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.